Literasi sosial dan kemanusiaan merupakan pengetahuan mengenai aspek-aspek yang paling dasar yang ada dalam kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang berbudaya dan masalah-masalah yang terwujud. Mata kuliah Lembaga Sosial Kemanusiaan membekali mahasiswa dengan kemampuan dasar tentang pemahaman, pemaknaan, dan pengamalan nilai-nilai dasar kemanusiaan, baik secara pribadi sebagai warga negara Indonesia, anggota keluarga, warga masyarakat, dan sebagai bagian dari ciptaan Tuhan. Tujuannya adalah memberikan landasan berpikir, bersikap, dan bertindak agar lulusan perguruan tinggi menjadi manusia yang memiliki kepribadian yang utuh, yaitu pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat rohani dan jasmani, cerdas, terampil, mandiri, dan memiliki jati diri serta tanggung jawab kemanusiaan dan kebangsaan. Ruang lingkup lembaga sosial kemanusiaan yaitu konsep dasar dan tujuan pendidikan, manusia sebagai makhluk berbudaya, manusia dan peradaban, manusia sebagai individu dan makhluk sosial, manusia, keberagaman dan kesederajatan, manusia, nilai moralitas dan hukum, manusia, sains dan teknologi, serta manusia dan lingkungan. Konsep dasar tujuan pendidikan. Berdasarkan jurnal Civic tahun 2016 oleh Marzuki dan Siti Hanifah, tujuan pendidikan yang ideal bagi pembangunan kualitas pendidikan adalah pendidikan yang tidak hanya transfer of knowledge, tapi juga transfer of value. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menghasilkan peserta didik beratribut robot cerdas, tetapi peserta didik juga dengan karakter yang baik. Pada tahap ini, guru dan sistem pendidikan memiliki andil yang signifikan. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan disesuaikan dengan kondisi zaman dan kondisi peserta didik. Tantangan yang dihadapi di dunia pendidikan Indonesia saat ini adalah teknologi. Masih banyak masyarakat yang belum tersentuh oleh perkembangan teknologi, padahal teknologi turut berperan dalam keberhasilan pendidikan. Meskipun demikian, saya beruntung berada di lingkungan yang melek teknologi serta masyarakat sekitar tempat tinggal saya menempuh pendidikan dengan jenjang perguruan pendidikan tinggi. Pengaruh-pengaruh ini dapat dijadikan sebagai motivasi untuk belajar. Manusia dan kebudayaan. Manusia disebut sebagai makhluk berbudaya karena manusia memiliki akal dan budi atau pikiran dan perasaan. Dengan akal dan budi, manusia berusaha terus menciptakan benda-benda yang memenuhi tuntutan jasmani dan rohani yang akhirnya menimbulkan kebahagiaan. Peran dan fungsi cipta rasa dan karsa tidak hanya dalam mencetuskan ide-ide, gagasan, perasaan, dan keinginan saja, melainkan secara positif telah menjawab semua masalah dan kebutuhan hidup makhluk berbudaya. Karena manusia dapat menciptakan berbagai peralatan atau teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya, serta mewujudkan impian-impian dan harapan yang dicita-citakan. Ada beberapa keragaman kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, yaitu rumah adat, pakaian tradisional, upacara adat, tarian, alat musik, senjata tradisional, dan sebagainya. Di daerah Bantul masih melestarikan budaya leluhur seperti nyadran, nguras enceh di Imogiri, serta setiap Kamis Pahing di sekolah menggunakan pakaian adat Jawa. Manusia dan peradaban. Peradaban merupakan hasil perkembangan dari suatu kebudayaan dan bersifat kompleks. Kebudayaan ini berakar pada ide mengenai nilai, tujuan, pemikiran yang ditransmisikan melalui ilmu, seni, dan agama suatu masyarakat. Sedangkan peradaban berakar pada ide kemajuan material, yaitu ilmu dan teknologi, aspek kehalusan, penataan sosial, dan aspek-aspek kemajuan lainnya. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki dampak yang sangat besar terhadap peradaban manusia. Salah satunya komunikasi dan informasi. Perkembangan teknologi komunikasi dan informasi yang terjadi semakin mengaburkan batas-batas negara. Oleh karena itu, Indonesia dihadapkan dengan dua hal yang tidak mudah, yakni merawat atau memelihara budaya nasional maupun membangun budaya modern untuk bangsa. Teknologi tidak seharusnya dipandang sebagai sebuah peradaban, tetapi menjadi alat untuk kemajuan manusia dan kemanusiaan, sehingga hidup manusia akan terbantu oleh kemajuan teknologi. Perkembangan teknologi akan membawa banyak konsekuensi negatif apabila tidak dikelola dengan baik. Peran sebagai mahasiswa untuk menyikapi peradaban kemajuan teknologi adalah dengan mengikuti perkembangan, namun tetap harus memperhatikan dampak-dampaknya. Apakah keputusan yang diambil itu dapat mempengaruhi budaya nasional atau tidak?
dan sebaiknya harus pandai menyaring mana yang baik dan mana yang buruk. Manusia sebagai individu dan sosial. Manusia sebagai makhluk individu, artinya manusia sebagai makhluk hidup berhak atas milik pribadinya sendiri dan bisa disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Manusia individu adalah subjek yang mengalami kondisi manusia, sedangkan manusia sebagai makhluk sosial artinya sesama manusia saling membutuhkan satu sama lain dan manusia sebagai warga masyarakat. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat hidup sendiri atau mencukupi kebutuhannya sendiri. Contohnya, dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti membutuhkan orang lain. Kegiatan yang mencerminkan sikap sebagai manusia, sebagai makhluk individu dan sosial adalah gotong royong, kerjasama, aktif dalam organisasi masyarakat, tegur sapa, dan menjaga hubungan baik. Dari hal tersebut, saya dapat mengikuti kegiatan organisasi di masyarakat yang mana ikut serta gotong royong dengan membersihkan masjid di setiap hari Minggu Wage. Di sini kami saling bekerja sama untuk membersihkan masjid dan juga kita dapat menempatkan diri sesuai dengan keadaan lingkungan. Yang mana mungkin kita tidak mengikuti gotong royong, namun dalam diri mungkin merasa tidak enak hati melihat teman yang ikut turut bergotong royong. Manusia, nilai, moral, dan hukum. Nilai dan norma berperan sebagai petunjuk arah serta pemandu dan pengontrol perilaku masyarakat. Nilai dan norma sosial bisa berfungsi sebagai alat pendorong atau motivator bagi seseorang dalam bertingkah laku sesuai dengan nilai yang ada. Fungsi hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia agar kepentingannya terlindungi, maka hukum seyogyanya dilaksanakan secara nyata. Hukum berfungsi sebagai pengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum menghendaki perdamaian. Tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara. Hukum bersifat memaksa yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat dan dibuat oleh badan resmi yang berwajib. Jika pelanggaran, maka berakibat tindakan hukum. Peran moral dalam masyarakat yaitu adanya moral, manusia akan lebih menghormati satu sama lain. Dengan saling menghormati, maka setiap manusia akan menghargai perbedaan pendapat pada setiap individu, sehingga terjalin keselarasan dan keharmonisan. Moral dapat membentengi kita dari hal yang buruk. Nilai moral ialah nilai atau sikap yang dilakukan seseorang atau individu kepada lingkungan sekitar. Nilai moral yang saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu membuang sampah pada tempatnya, mengucapkan terima kasih ketika dibantu atau mendapatkan sesuatu dari orang lain, memberikan salam atau membungkuk ketika bertemu dengan orang yang lebih tua, dan menghargai pendapat orang lain. Manusia, keragaman, dan kesederajatan. Pada aspek dinamis, masyarakat Indonesia selalu berkembang mengikuti berbagai perubahan yang terjadi. Maka masyarakat Indonesia berada dalam proses perubahan sosial yang menyebabkan berbagai tatanan sosial yang selama ini sudah mapan lalu berubah. Oleh karena itu, hal ini menyebabkan kompleksibilitas permasalahan dan kehidupan masyarakat. Perkembangan dan perubahan masyarakat Indonesia berada dalam kondisi transisional, baik dalam pergerakan masyarakat tradisional ke modern maupun pergerakan sistem masyarakat. Struktur masyarakat dapat dipahami dari dimensi stratifikasi sosial, karena dinamika kehidupan masyarakat adalah dinamika dalam hubungan status dan peran yang melandasi setiap hubungan-hubungan sosial. Stratifikasi sosial merupakan penggolongan kelompok masyarakat dalam berbagai lapisan tertentu. Peran yang saya lakukan untuk keragaman yaitu saling menghargai perbedaan agama dan etnik dan kelompok atau toleransi dan menyelesaikan masalah secara kooperatif. Manusia dalam bingkai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Perkembangan teknologi berarti dari masa ke masa, teknologi harus berkembang ke arah yang lebih canggih. Perkembangan ini didasarkan dari inovasi dan kreativitas manusia. Teknologi merupakan sesuatu hal yang diciptakan untuk memudahkan manusia memenuhi kebutuhan hidupnya. Secara tidak disadari, teknologi akan terus berevolusi dan berkembang mengikuti zaman. Banyak aspek kehidupan manusia yang semakin tersentuh dengan teknologi, dunia medis,
sarana komunikasi, pendidikan, ekonomi, dan masih banyak lagi aspek yang tak luput dari adanya teknologi. Dampak ipteks mempercepat dan mempermudah proses informasi dan distribusi di bidang ekonomi, dapat meningkatkan produksi, memberikan manfaat dan kemudahan untuk manusia, serta menambah nilai ilmu pengetahuan. Pemanfaatan teknologi yang saya gunakan adalah menggunakan komputer atau laptop sebagai media untuk mengerjakan tugas dan penggunaan mesin cuci untuk mencuci pakaian. Namun, perkembangan teknologi tidak serta-merta memberikan dampak yang positif, melainkan dampak yang negatif juga. Alangkah baiknya kita dapat menyikapi dengan sikap yang bijaksana. Manusia dan lingkungan hidup. Lingkungan sebagai sumber daya mempertemukan berbagai kepentingan di dalamnya, antara lain kepentingan masyarakat, pengusaha, dan pemerintah. Benturan kepentingan antara berbagai pihak serta berakibat kondisi lingkungan harus menjadi korban. Pada akhirnya, kondisi lingkungan yang dikorbankan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat di sekitar. Dalam kehidupan manusia pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dengan faktor lingkungan. Manusia disebut fenotip adalah perwujudan yang dihasilkan oleh interaksi sifat keturunannya dengan faktor lingkungan. Masalah kependudukan terhadap lingkungan yaitu pencemaran lingkungan. Hal ini disebabkan oleh perilaku penduduk yang tidak peduli terhadap lingkungan. Langkah yang saya lakukan untuk mengurangi pencemaran lingkungan yaitu membuang sampah pada tempatnya, pengelolaan sampah atau recycle pada sampah yang tidak mudah terurai, dan melakukan gerakan hemat energi.